Pemirsa, polisi membubarkan paksa sejumlah angkutan umum dan kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Mereka mencari celah untuk bisa menyeberang meski pelayanan penyeberangan untuk penumpang ditutup. Polisi terpaksa mengempeskan ban kendaraan yang mengangkut pemudik di area Pelabuhan Bangkahuni, Lampung. Sanksi itu sebagai bentuk peringatan kepada pengemudi yang nekat mengangkut pemudik untuk menyeberang ke Merak, Banten. Sementara penumpang yang bersembunyi di balik bus juga diminta kembali ke Lampung. Polisi memastikan penumpang tidak bisa menyeberang karena Pelabuhan Bangkahuni tidak menjual untuk penumpang. Dan juga terutama dari zona merah. Seperti kita ketahui bahwa Banten dan juga Palembang sudah merupakan zona merah. Sehingga di sini ada larangan dan termasuk juga pelabuhan dihentikan untuk penumpang mobil pribadi maupun juga pejalan kaki. Termasuk diantaranya tiket online pun juga sudah mulai diberhentikan, sudah tidak dioperasionalkan lagi. Catat telah lebih dari 30 kendaraan pribadi dan angkutan penumpang asal Sumatera diminta putar balik. Penutupan penyeberangan untuk penumpang sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Penyekatan di sejumlah jalur pembatasan untuk mencegah kendaraan pemudik keluar Jakarta terus dilakukan petugas kepolisian. Walau sudah menurun jumlahnya pemirsa, namun masih banyak pemudik yang mencari jalur alternatif untuk bisa lolos dari hadangan petugas. Sebanyak 70 kendaraan calon pemudik terpaksa diarahkan petugas Ditlantas Polda Metro Jaya untuk berputar balik di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 arah keluar Jakarta di ruas tol Cikarang Barat. Kendaraan yang diminta kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Sementara itu, hari ke-8 penyekatan di ruas tol selama peraturan larangan mudik diterapkan oleh pemerintah, petugas masih memeriksa mobil pribadi dan mobil angkutan barang yang melintasi ruas tol Cibitung, Banten. Pemudik yang melanggar diminta memutar arah kendaraannya ke arah Jakarta. 23% angka pelanggaran menurun semenjak peraturan ini dibuat. Hingga siang ini jumlah pelanggaran mencapai 93 pelanggar. Dan kita akan pantau langsung bagaimana kondisi di dua ruas tersebut. Kita sudah bergabung bersama Bunga Ayu di Tol Cikarang, Jawa Barat. Dan nanti ada informasi dari Hasbi Allah di Tol Bitung, Tangerang, Banten. Yang pertama kita pantau ke Bunga Ayu terlebih dahulu di kawasan Cikarang. Bunga, apakah ada penurunan jumlah kendaraan di Tol Cikarang bertepatan dengan larangan mudik hari ini? Ya, baik Deta dan juga pemirsa, jika kita berbicara apakah ada penurunan atau peningkatan, namun lihat data dengan sampai siang hari ini, yang sudah terhimpun adalah lebih dari 200 kendaraan sudah diarahkan untuk putar balik menuju ke Jakarta. Hal ini ada peningkatan dari sekitar pukul 8 pagi tadi yang hanya sekitar 176 jumlah pengendara yang harus diarahkan ke arah Jakarta. Dan menurut petugas kepolisian, untuk hari ini memang kendaraan diprediksi akan terus meningkat sampai sore nanti. Mengingat hari ini merupakan tanggal merah atau hari libur yang memperingati hari buruh. Dan masih saja ada pengendara yang nekat untuk mudik. Dan untuk hari ini pula kami juga sempat melihat petugas kepolisian yang ada di lapangan memberhentikan kendaraan seperti truk yang dicurigai untuk membawa penumpang atau tidak membawa logistik. Dan ketika dicek ternyata benar sekali data dan juga pemirsa, di dalamnya mengangkut ada 4 orang, yaitu di dalamnya yang akan menuju ke arah Brebes. Dan sempat kami tanya juga, mereka mengatakan mereka ke arah Brebes untuk pulang kampung. Mereka nekat untuk pulang kampung mengingat lantaran tidak ada pekerjaan yang ada di Jakarta dan belum digaji selama 2 bulan. Dan kami juga menginformasi kepada petugas kepolisian untuk penumpang tadi ini tetap diarahkan menuju ke arah Jakarta sesuai dengan aturan untuk larangan tidak mudik seperti itu. Dan sesuai pantauan kami, arus lalu lintas juga di kilometer 31 sempat terjadi antrean lebih sekitar 700 meter. Mengingat jumlah kendaraan ini harus menurunkan kecepatannya karena ada petugas kepolisian yang harus mengecek seperti kendaraan pribadi, dicek apakah jumlah penumpangnya di dalamnya sesuai dengan ketentuan dan juga membawa surat
petugas. Dan jikalau nanti ketentuan ini sesuai, mereka juga diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya atau menuju ke arah Jakarta. Dan sebagian untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini diarahkan menuju ke gerbang tol Cikarang Barat 3 yang kemudian keluar menuju gerbang tol Cikarang Barat 4 atau melalui arteri Kalimalang. Dan pastikan pemirsa, jika Anda memang melintasi yang ada di kilometer 31, Anda akan mengikuti aturan seperti ini karena petugas kepolisian akan terus mengontrol, akan terus meningkatkan untuk pengecekan ini agar masyarakat tidak lolos untuk pulang kampung. Deta. Terima kasih Bung atas informasinya. Selanjutnya kita ke Tol Bitung, ada Hasbi di sana. Hasbi, berapa jumlah kendaraan yang diminta putar balik kembali ke Jakarta hingga siang hari ini? Ya baik Bernadetta, semenjak tadi pagi pihak kepolisian sudah melakukan penindakan sekitar ada 93 kendaraan yang sudah ditindak. Mereka disuruh keluar melalui pintu tol Bitung 1 kemudian mengarah ke Jakarta, putar balik artinya. Dan kemudian total dari golongan pribadi ataupun kendaraan golongan pribadi ada sekitar 68, sedangkan truk muatan ada sekitar 25. Akan tetapi seperti hari-hari kemarin banyak kendaraan logistik ataupun barang memuat angkutan orang. Dan di sini kami memantau dari pagi hingga siang belum ada temuan tersebut. Namun sudah ditindak yang kemarin melakukannya, ada 2 supir yang melakukan. Kemudian dirilis oleh Polda Metro Jaya untuk ditindak, nantinya diberikan surat tilang. Kemudian untuk hari ini juga dilakukan sistem 2 arah untuk mempermudah polisi, di mana memang mempermudah untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah truk-truk ini membawa orang ataupun muatan logistik yang sesuai ketentuan, ataukah memang kendaraan pribadi ini sudah membawa surat ataupun tidak melanggar aturan PSBB menuju ke arah Sumatera ataupun juga Banten. Kami di sini juga mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwasanya masyarakat semakin berkurang ataupun 23% masyarakat sudah menyadari adanya perlakuan larangan mudik yang mana memang diatur oleh pemerintah dari tanggal 24 Maret 2020. Tentunya pihak kepolisian tidak akan memberikan tilang hingga nanti tanggal 7 Mei 2020 sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Dan juga apabila memang Anda ingin melintasi jalur ke arah Merak ataupun Cikupa, Balaraja dan Merak, maka harus ada ketentuannya. Apabila memang menggunakan truk logistik hanya mengangkut sembako, kemudian bahan bakar dan juga alat-alat medis. Deta. Terima kasih Hasbi atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 98 karyawan pabrik rokok di Surabaya, Jawa Timur positif corona. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.